Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan dan namo buddhaya dan salam untuk kita semua. Selamat datang di acara positif podcast siswa edukatif. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai inspirasi Kartini yang akan kami ulik secara lebih lanjut pada tema kita hari ini, yaitu menggali jejak Kartini, di mana podcast kali ini yang akan mengajak kita semua untuk merenung dan merayakan warisan abadi Raden Kartini, pahlawan emansipasi perempuan Indonesia. Di episode spesial Hari Kartini ini, kita akan menyelami pemikiran yang visioner, perjuangan yang gigih, dan warisannya yang terus abadi hingga saat ini. Sebelum masuk ke dalam perbincangan yang menarik ini, izinkan saya mengenalkan diri. Saya Imtisal Bazik Nabila Basira sebagai pemandu acara podcast kali ini, dan terima kasih untuk narasumber yang telah hadir dan mau menyempatkan waktunya. Perkenalkan, nama saya Zaina Adia Safa yang akan menjadi narasumber pada podcast kali ini. Sebelumnya, terima kasih sekali lagi untuk Kak Nabila karena sudah mengundang saya pada kesempatan kali ini. Kalau kata orang gini Kak ya, hari ini tuh Hari Kebangkitan Cewek-Cewek di Indonesia. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat Hari Kartini untuk para perempuan yang ada di Indonesia. Hari ini tepat tanggal 21 April, Hari Kartini. Bukan hanya sekedar hari libur biasa, tapi momen untuk mengenang dan menghargai perjuangan seorang perempuan yang sangat luar biasa yang telah membuka jalan bagi emansipasi bagi perempuan yang ada di Indonesia. Di episode kali ini, kita akan membahas beberapa aspek penting dari kehidupan dan perjuangan Raden Kajeng Kartini, mulai dari surat-surat yang penuh inspirasi hingga dampak perjuangannya bagi perempuan Indonesia hingga saat ini. Tak usah berlama-lama, langsung saja kita tanya kepada narasumber kita dengan pertanyaan pembuka podcast kali ini. Siapa sih Raden Ajeng Kartini dan apa latar belakang keluarganya? Nah, baik, Raden Ajeng Kartini ini yang seperti kita tahu, beliau itu lahir dalam keluarga bangsawan Jawa. Beliau lahir yang seperti kita tahu sebagai Hari Kartini pada tanggal 21 April 1879. Nah, beliau ini lahir dalam keluarga ningrat yang meskipun terpandang, tapi mereka ini memegang kuat yang namanya tradisi patriarki. Nah, hal inilah yang menjadi salah satu kontras dalam kehidupan Raden Ajeng Kartini, di mana perjuangan beliau untuk membatasi atau melampaui batasan-batasan yang terbentuk dengan adanya tradisi patriarki tersebut. Pertanyaan yang kedua nih Kak ya, apa yang membuat Kartini itu lebih istimewa dibandingkan perempuan-perempuan lainnya di zamannya? Nah, dibandingkan perempuan-perempuan lain pada zamannya, Kartini ini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan haus akan pengetahuan. Beliau ini juga cerdas dan berani menentang semua norma yang menghalangi perempuan Indonesia pada saat itu. Beliau ini juga memiliki visi yang suci, yaitu demi kemajuan perempuan Indonesia dan Indonesia itu sendiri. Nah, kegigihan beliau dalam banyaknya keterbatasan di Indonesia saat itu yang akan menunjukkan keteguhan hatinya. Selanjutnya Kak, kan di zaman Raden Ajeng Kartini ini terkenal dengan batasan untuk seorang perempuan. Menurut Kakak sendiri, gimana sih Raden Ajeng Kartini ini bisa mendapatkan akses pendidikan mengingat keterbatasan perempuan di zamannya? Silakan Kak. Nah, dari yang aku tahu, Kartini aksesnya untuk dalam pendidikan dan pengetahuan itu cukup terbatas. Beliau ini juga mendapatkannya dalam usia muda dan untuk waktu yang singkat. Setelah itu, beliau hanya belajar dalam buku-buku, korespondensi, dan melalui teman penanya di Belanda. Dengan hal itulah, beliau dapat memperluas wawasannya tentang dunia luar dan menemukan gagasan-gagasan baru tentang emansipasi perempuan di Indonesia. Pertanyaan keempat nih Kak ya, gimana sih tentang perihal surat-surat inspirasi oleh Kartini? Kok bisa sih, kenapa kok surat inspirasi Kartini ini dapat memotivasi dan menginspirasi para wanita yang ada di Indonesia? Tentunya bisa dong, karena surat-surat Kartini itu tuh penting banget. Karena lewat tulisannya, Kartini menyuarakan kegelisahan dan harapan-harapannya tentang perempuan di zamannya. Dalam surat-suratnya yang ditujukan ke teman-temannya yang ada di Belanda saat itu, dia menceritakan tentang ketidakadilan yang dialami oleh perempuan di Indonesia pribumi, lebih tepatnya pada kala itu. Kayak minimnya akses pendidikan, tradisi pimitan, atau tekanan budaya. Yang luar biasanya nih, Kartini menulis dengan jujur, kritis, dan penuh semangat. Surat-surat ini kemudian dikumpulkan dan diterbitkan dalam buku yang kayaknya kita semua kenal ya, yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Lewat buku itu, suara Kartini jadi makin luas dikenal, bahkan ikut mendorong perubahan cara pandangan terhadap perempuan di Indonesia.
Jadi kita bisa dibilang surat-surat itu adalah senjata perjuangannya Kartini. Pertanyaan kelima nih Kak ya. Kan yang tadi Kakak bilang nih, buku-buku yang ditulis oleh Raden Ajeng Kartini itu sangat banyak dan sangat motivasi bagi kita sebagai kaum seorang perempuan ya. Nah, ada nggak sih Kak kutipan atau tulisan dari buku-buku inspirasi Kartini itu yang menjadi favorit buat Kakak? Nah, dan kenapa sih kok bisa Kakak sampai suka dengan kata-kata itu? Silakan Kak. Wah, ada banget. Salah satu kutipan favorit aku dari Raden Ajeng Kartini yaitu seperti bukunya yang tadi barusan aku sebutin, Habis Gelap Terbitlah Terang. Walaupun kutipan ini terlihatnya simpel dan sederhana, tapi maknanya tuh dalam banget buat aku. Buat aku sendiri, kata-kata ini ngajarin kalau setelah masa-masa sulit, kan selalu ada harapan dan jalan keluar. Ini juga menggambarkan semangat Kartini yang gak pernah menyerah, walaupun dihadap banyak keterbatasan. Kutipan ini bikin aku selalu semangat buat terus berjuang. Apalagi dalam mewujudkan impian aku sendiri, meskipun jalannya gak selalu mudah. Keren banget sih Kak semua jawabannya Kak Zaina ungkapin tadi. Boleh nggak sih kasih tips and trick, contoh atau jelasin aja deh gimana sih cara kita buat menghargai, mengenang, mewarisi budaya yang sudah ditinggalkan oleh Raden Ajeng Kartini, tapi sampai dampaknya itu bisa sepengaruh ini di zaman ini gitu. Wah, sebelumnya terima kasih banyak ya. Tapi kalau dari aku sih, salah satu cara untuk menghormati dan mengenang warisan Kartini di zaman sekarang adalah dengan terus belajar dan berkembang. Kartini itu memperjuangkan pendidikan buat perempuan di Indonesia. Nah, sebagai perempuan di Indonesia, tentunya kita juga jadinya harus lebih semangat untuk cari ilmu, apapun bidang yang kita sukain. Selain itu, kita juga bisa berani bersuara, menyampaikan pendapat dengan sopan, dan mendukung satu sama lain. Kalau sekarang nyebutnya Girls Support Girls. Wow. Intinya, semangat Kartini itu bukan cuma tentang hari perayaan, tapi hidup dalam sikap kita sehari-hari, berani bermimpi, berani berjuang, dan tetap rendah hati. Menurut Kakak nih ya, dengan adanya perjuangan Raden Ajeng Kartini ini, kan kita tahu ya perjuangan Raden Ajeng Kartini ini dengan perjuangan yang gigih, semangat yang sangat membara nih ya. Iya. Apakah dengan perjuangan seperti itu di zaman sekarang, dengan kondisi perempuan yang saat pada zaman sekarang ini masih relevan nggak sih dengan adanya dengan adanya perjuangan saat ini gitu loh? Oh, jadi kalau menurut aku, perjuangan Kartini ini masih sangat relevan sih sampai sekarang. Nilai yang beliau bawa tentang pentingnya pendidikan, kesetaraan gender, kesetaraan hak, dan keberanian untuk bersuara tetap dibutuhkan di zaman modern ini. Memang sekarang akses pendidikan untuk perempuan sudah jauh lebih luas dan lebih mudah untuk dijangkau, tapi tantangannya untuk mendapatkan kesempatan yang adil di berbagai bidang itu pastinya masih ada. Semangat Kartini ini menunjukkan dan mengajarkan kita untuk tidak menyerah dalam memperjuangkan hak dan memperbaiki kondisi sosial, terutama bagi kita perempuan yang ya kalau di Indonesia sendiri masih sedikit tertinggal. Nah, selanjutnya nih Kak ya, kalau Kartini hidup di zaman sekarang, menurut Kakak perjuangan apa yang mungkin akan beliau lakukan untuk perempuan di Indonesia? Silakan Kak. Kalau menurut aku, jikalau Ibu Kartini itu masih hidup di zaman sekarang, aku yakin beliau itu akan fokus kepada isu-isu seperti kesetaraan dalam dunia kerja, pemberdayaan perempuan di bidang teknologi maupun pendidikan, serta melawan kekerasan terhadap perempuan yang sampai saat ini pun masih kerap terjadi di Indonesia. Mungkin Kartini juga akan aktif di media sosial untuk menginspirasi banyak orang lewat ide-idenya. Semangatnya pasti tetap sama, memperjuangkan agar perempuan itu bisa mandiri, berpendidikan, dan berani mengambil peran penting dalam membangun bangsa kita, bangsa Indonesia. Wow, berarti dengan adanya kayak kita tetap semangat buat memperjuangkan hak kita tanpa ada ketidakadilan gender, itu juga bisa mewarisi dengan kayak meliputi dengan kayak mengikuti ajaran yang udah dilakuin Raden Ajeng Kartini yang dahulu ya Kak? Iya, bener banget.
Jadi, dengan mendukung pendidikan perempuan, memperjuangkan hak-hak perempuan, dan terus menginspirasi orang lain untuk memajukan perempuan dengan yang disampaikan oleh Kak Zaina tadi, seharusnya bisa kita lakukan di masa yang akan datang untuk memajukan perempuan yang ada di Indonesia dan tidak takut untuk bersuara lagi tentang hak-hak seharusnya yang disampaikan oleh perempuan. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak Zaina. Sebelum podcast kita selesai, apa pesan penting yang Kak Zaina sampaikan untuk generasi muda saat ini? Silakan Kak. Jadi menurut aku pesan yang bisa aku sampaikan, apa ya, untuk generasi muda sekarang adalah jangan pernah takut untuk bermimpi. Dan jangan ragu untuk mengambil langkah ke depan. Terus belajar, terus berproses. Dan jangan pernah sekalinya kalian berpikir untuk menyerah dan merasa rendah diri hanya karena kamu perempuan atau berasal dari latar belakang tertentu. Semua orang, tidak memandang apapun itu, punya potensi untuk mengubah dunia, sekecil apapun itu. Jadilah generasi yang berani bersuara, punya kepedulian terhadap sesama, dan tetap rendah hati. Karena perubahan besar itu seringkali dimulai dari langkah yang kecil, yang penuh keyakinan. Kalau boleh nambahin, aku jadi keinget kata-kata yang aku suka. Perempuan berpendidikan bukan hanya mengangkat dirinya sendiri, tetapi juga mengangkat generasi berikutnya. Jadi untuk kalian semuanya di sana, terus semangat belajar dan berkarya. Wah, keren banget nih Kak Zaina untuk pesan moral yang disampaikan untuk generasi muda. Dan sampai di sini juga obrolan kita mengenai Raden Ajeng Kartini. Semoga perjalanan kita menyusuri jejak langkah beliau, menguak pemikiran-pemikiran cerdasnya, dan menyaksikan kegigihan perjuangannya mampu menginspirasi kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Kak Zaina yang sudah berkenan menjadi salah satu narasumber untuk podcast kali ini. Semoga setiap kata yang diucapkan oleh Kak Zaina tadi dapat menginspirasi untuk kita semua, terutama bagi perempuan-perempuan yang ada di Indonesia. Iya, semoga ya. Saya Imtitsal Bazik Nabila Basira, mohon undur diri dan terima kasih. Dan kami mengucapkan selamat Hari Kartini untuk Kartini-Kartini yang lainnya. Sampai jumpa di positif selanjutnya. Positif Podcast Siswa Edukatif. Bye-bye.